Hai, ketemu lagi dengan saya di channel Milau Official. Marah. Setiap orang pasti pernah melakukannya dengan beragam intensitas yang berbeda. Karena menghindari marah itu sangatlah sulit. Kamu boleh marah, tapi marahlah dengan cara yang tepat dan elegan agar terlihat berwibawa dan tegas. Marah itu manusiawi karena merupakan emosi yang wajar dan alami. Positif dan negatifnya tergantung bagaimana kita menghadapi. Marah bisa jadi bentuk rasa perhatian kalau itu berupa nasihat untuk memperbaiki. Cuma caranya aja yang mungkin harus dengan marah, seperti marah orang tua ke anaknya. Marah juga bisa karena rasa frustasi, karena tidak ada cara yang lebih bijak lagi untuk bertindak. Biasanya orang lebih gampang marah dengan orang lain yang posisinya di bawah kekuasaannya. Kadang orang marah supaya terlihat berwibawa karena sudah tidak lagi punya kewibawaan. Orang marah juga bisa karena mau bersikap tegas. Sebenarnya orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan emosinya saat dia berkuasa untuk marah. Karena sejatinya kemarahan bukan satu-satunya cermin supaya terlihat berwibawa dan tegas. Bentuk pelampiasan marah adalah bagian dari ekspresi untuk menenangkan perasaan, tapi jangan berlebihan. Kebanyakan orang meluapkan marah dengan berkata kasar sampai menyakiti hati orang. Sebaiknya kita lebih fokus ke diri kita sendiri, bukan menunjuk kamu. Sikap diam adalah pilihan paling bijak supaya suasana nggak memanas. Cobalah sebelum marah, tenangkan diri dulu dan merenung. Karena amarah yang memuncak sampai ke ubun-ubun bisa bikin kita lepas kendali. Jangan marah di depan umum, karena itu perilaku yang konyol, bikin malu dan kekanak-kanakan, juga jadi pusat perhatian orang. Apa yang kamu pikirkan kalau melihat orang yang marah-marah atau mengamuk di tempat umum? Pasti akan berpikir yang negatif. Jadi kita harus menahan emosi yang meletup-letup, karena emosi yang begini kita tidak bisa berpikir jernih, dan apa yang kita lakukan di luar kuasanya. Kita akan sangat rugi kalau mulut kita ini biarkan mengeluarkan kata-kata kotor yang gak pantas. Jangan terpancing emosi dengan orang lain. Berilah senyuman dengan orang yang memancing amarah, walaupun harus tersenyum palsu. Tidak peduli dia akan balas senyummu atau tidak. Tunjukkan kalau kita tidak terpancing karena ulahnya, dan seolah-olah kita baik-baik saja. Senyum itu simbol kalau kita punya pribadi yang baik. Dengan bersikap begitu, bikin orang tersebut makin kesal. Ketika kita marah, sebaiknya jangan langsung bereaksi. Banyak orang yang gegabah dalam menyelesaikan masalah. Tidak berpikir dengan kepala dingin, tapi lebih mendahulukan emosi sampai melakukan tindakan anarkis. Sangat merugikan diri sendiri kalau tidak bisa kontrol diri. Kita harus membuat suasana kondisif supaya kemarahan tidak berlarut. Jangan cari siapa yang benar dan siapa yang salah. Masing-masing harus berbesar hati menyadari kita punya andil dalam masalah yang ada, karena niatnya meluruskan. Jadi kedua belah pihak punya kesempatan untuk bicara dan menjelaskan dari sudut pandang masing-masing. Kita juga harus memberi kesempatan lawan bicara menjelaskan, supaya dia juga merasa diperhatikan dan dipahami. Saat kita menjelaskan, jangan bicara kasar dan merendahkan, tapi sampaikan dengan cara yang baik dan elegan. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain mengerti keinginan kita dengan bahasa kode atau sindiran. Lawan amarah dengan kesabaran. Orang yang punya sikap sabar itu adalah orang yang hebat, karena tidak semua orang sanggup melakukannya, karena harus mengontrol emosi. Sabar, satu kata yang gampang diucapkan, tapi sangat sulit dilakukan. Kesulitan orang yang bersikap sabar, karena harus meredakan emosi dan mengikhlaskan segala apa yang terjadi.
mungkin memang sulit, tapi kita harus melakukannya. Kita juga harus menjunjung tinggi nilai ketulusan untuk memaafkan orang lain. Jangan balas kebencian dengan caci maki, karena itu akan membuat orang tersebut menang. Orang yang mengandalkan otot dan amarah dalam menyikapi sesuatu adalah orang yang kurang ilmu. Banyak loh orang yang mempermalukan dirinya sendiri karena tidak bisa mengendalikan amarahnya, dan akibat dari marah itu dia tidak bisa kontrol perbuatan dan ucapannya. Orang boleh marah, tapi marahlah dalam konteks yang tidak merugikan siapapun. Jadi sebaiknya kita bisa mengontrol dan mengendalikan emosi kita, karena sejatinya kemarahan bukan satu-satunya cermin agar seseorang terlihat berwibawa dan memiliki ketegasan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.